Pengadilan Negeri Jakpus izinkan pernikahan beda agama. Pengadilan di Indonesia semakin terbuka terhadap pernikahan beda agama. Setelah Surabaya, Yogyakarta, Tangerang, dan Jakarta Selatan, kini giliran Jakarta Pusat yang mengizinkan pernikahan beda agama. Keputusan diperbolehkan pernikahan beda agama didasarkan pada Undang-Undang Administrasi Kependudukan dengan alasan sosiologis yang menghargai keberagamaan masyarakat. Keputusan diperbolehkan pernikahan beda agama tertuang dalam Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Jumat 23 Juni 2023. Dalam keputusan itu disebutkan bahwa calon mempelai pria (JEA) adalah seorang Kristen, sedangkan mempelai wanita (SW) adalah seorang Muslimah. Mereka telah menjalin hubungan selama 10 tahun dan memutuskan untuk melangkah ke jenjang pernikahan. Awalnya ketika mereka mencoba mendaftarkan pernikahan mereka di Dinas Catatan Sipil Jakarta Pusat, permohonan mereka ditolak karena perbedaan agama. Oleh karena itu, mereka mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mendapatkan izin, dan akhirnya permohonan mereka dikabulkan. Guys, saya sebagai orang Kristen mendengar ini berita paling menyedihkan yang saya dengar dalam tahun ini. Oke, ini PN Jakpus. Tapi Jakarta adalah ibu kota. Apa yang terjadi di pusat itu bisa jadi ya mempengaruhi apa yang terjadi di daerah, menjadi legitimasi yang sah untuk daerah-daerah lain juga mengikuti. Memang sebelum PN Jakpus itu sudah ada Yogyakarta saya dengar. Tapi begini teman-teman, kita jangan langsung marah dengan PN Jakpus terkait hal ini. Karena kalau kita lihat ya alasan tadi yang diberikan, bahwa ada orang yang sudah sah menikah di gereja tapi kemudian ditolak di pencatatan sipil karena agama masih berbeda. Teman-teman, kalian paham maksudnya nggak? Kasarnya gini, kalau saya boleh bilang, sebab musabab hal ini bisa terjadi adalah karena kesalahan gereja. Memang nggak semua gereja, tapi banyak gereja memang bisa memberkati perkawinan beda agama. Nggak tahu ya kalau di masjid atau tempat ibadah yang lain. Tapi sesuai dengan isi alasan kasus yang ada, yang disebutkan di sini adalah gereja, dan memang banyak orang menikah beda agama di gereja. Tapi kemudian tidak bisa masuk pencatatan sipil karena perbedaan agama. Ya mungkin ada syarat-syarat tertentu dalam peraturan pencatatan sipil di dalam satu daerah. Dan mungkin kita bisa bilang, oh tuh agama lain bisa menikahkan beda agama juga, nggak cuma gereja. Tapi gini teman-teman, itu agama lain. Gereja harusnya nggak bisa menjadikan agama lain sebagai tolak ukur dalam melakukan suatu tindakan, ya kan? Dan gereja itu harusnya nggak menikahkan orang beda agama. Karena Alkitab dengan tegas berkata bahwa ya, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Alkitab, firman Allah, pedoman jalannya sebuah gereja. Malah melanggar. Pendetanya ngaco, menikahkan beda agama, memberkati orang yang beda agama. Ngaco kan? Sudahlah, kalau agama lain bisa menikahkan beda agama, apakah itu berarti gereja harus ikut-ikutan? Kan enggak. Maka teman-teman, sebenarnya saya pun itu enggak mempersalahkan orang Kristen. Ya mungkin kalian bilang, oh biarpun gereja mau gimana, kalau orang Kristennya, jemaatnya melanggar mau gimana? Enggak, saya enggak berpikir seperti itu. Karena saya yakin pemahaman seorang Kristen itu tidak timbul sendiri dari planet Mars. Enggak. Tapi pemahaman iman seorang Kristen selalu dibangun dari sebuah persekutuan gereja di mana dia di bawah, di mana dia bertumbuh semenjak dia kecil. Dan ini faktanya teman-teman, anak-anak sekolah minggu seringkali dianggap gak penting dengar pengajaran. Yang penting anak sekolah minggu itu bisa goyang-goyang badan dengan lagu-lagu sekolah minggu. Diajar gerak dan lagu saja. Remaja gak penting dengar pengajaran. Yang penting mereka bisa salurkan talenta. Pemuda gak penting dengar pengajaran, yang penting mereka bisa semangat belajar dan kuliah dan sukses menjadi obor pembangunan. Saudara-saudara, dari sisi ini saya mau bilang, saya lebih respect pendeta gereja Bidat Oneness yang mengajari jemaatnya tentang apa bahayanya jatuh cinta dan ingin menikah dengan orang yang berbeda agama, daripada gereja yang doktrinnya benar tapi sangat longgar dalam hal ini. Doktrinnya benar dalam arti gereja itu dari gereja yang mengaku Tritunggal. Oh, alirannya ini dari gereja yang punya doktrin tentang selamatan yang benar. Oh, saya gereja dari gereja yang umum. Tapi pendeta-pendetanya nggak pusing lagi dengan pengajaran. Doktrin-doktrin nggak penting. Sudahlah. Kita orang-orang awam mau tahu apa tentang doktrin? Ya, belajarlah mengasihi saja. Hiduplah tenang, bekerjalah dengan keras. Ya, pokoknya usahakan kebaikan. Doktrin-doktrin gak penting. Jatuh cinta sama beda agama ya terserah kalian lah kalau kalian nikah sama beda agama. Saya gak respect dengan seperti itu. Lebih baik ya, saya lebih respect dari sisi ini.
Saya nggak membenarkan doktrin Wanes ya. Tapi soal respect ini teman-teman, saya lebih respect pendeta gereja Wanes, bidat, sesat, tapi ketat mengajar supaya jemaatnya jangan jatuh cinta kepada orang yang beda agama. Saya lebih respect itu. Saudara-saudara, jangan marah sama PN Jakpus. Jangan ngeluh sama pemerintah. Because in this case, yang bersalah adalah para pemimpin-pemimpin gereja hari ini. Yang ya harusnya introspeksi diri. Selama kamu menjadi pendeta, apa yang telah kamu berikan kepada jemaat? Apa? Adakah pemahaman iman di jemaat itu semakin bertambah? Adakah pengenalan mereka akan Allah tentang doktrin keselamatan semakin baik seperti Alkitab, ataukah mereka hanya diajar tentang jangan mencuri, jangan membunuh, jangan mabuk, jangan merokok, jangan ini, jangan. Tapi nggak pernah engkau ajar dia tentang apa sih Allah Tritunggal, bagaimana sih Kristus, apa sih konsep keselamatannya dalam kekristenan. Pernahkah kamu ajar itu? Atau kamu nggak peduli dengan itu? Maka ini semua adalah salah para pemimpin gereja hari ini yang punya kuasa, otoritas, punya kewajiban mengajar, tapi nggak pakai semua itu. Yang dia pikirkan hanyalah yang penting saya khotbah, saya makan, saya mati. Saudara-saudara, daripada mempersalahkan, oh ini karena agama lain suka menarik-narik, suka membuat anak-anak kita jatuh cinta, terus mereka mau bawa pacaran. Oh ini karena PN Jakpus. Alah, enggak teman-teman. Saya lebih suka kita orang Kristen, para pemimpin gereja, introspeksi dirilah, ketimbang kita mulai mempersalahkan agama-agama lain atau pemerintah di luar sana. Sekian video saya, Tuhan memberkati.